Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua pada malam hari ini untuk berkumpul di rumahnya, untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang benar-benar beriman, iman itu maknanya tasdik dalam bahasa Arab. Maknanya percaya. Kalau memang benar-benar seseorang itu imannya benar, sahih, seakan-akan dia benar-benar percaya pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia masuk masjid, dia merasa bertamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia rasakan aku ini tamunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sekalian rombongan umroh menjadi tamunya Allah, rombongan haji bertamu tidak. Akan tetapi dengan kita duduk di masjid seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita berbagai macam pemberian yang tak bisa kita lihat, yang pastinya tidak bisa kita lihat. Kalau bisa kelihatan, kami masjid yang hadir di masjid, sholat 5 waktu, sekali sholat 50.000 sewa, maka berhenti kalau jualan depan. Tapi apa yang tidak tentu itu Allah berikan, Allah siapkan sesuatu yang tidak habis, sesuatu yang menjadi simpanan kelak di akhirat, yaitu amal soleh. Sesuatu yang kakek teman kita di kuburan. Kuburan itu gelap, kata siapa-siapa. Kita kadang-kadang kalau nak merasakan di dunia, di kamar, dewean berhari-hari katimu gelap, sumpah ini di kuburan berhari-hari lamanya. Akan tetapi yang memiliki amal soleh seperti ini yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah terima, amalan tersebut yang akan menjadi teman dia. Disebutkan amalan tersebut akan membuat dia senang, bukan menjadi teman baik, tapi teman yang membuat senang. Kelak nanti di alam barzakh sana, yang mana pastinya alam barzakh dan alam akhirat pasti akan kita hadapi, pasti akan kita lewati. Kalau ini baru fase pertama, alam barzakh, nantinya habisnya alam akhirat. Maka dari situ ma'asyiral hadirin, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita dan tambah kuat sehingga kita semangat dan semangat setiap kita hadir majelis seakan-akan memang mendapatkan makna dari tersebut dan menjadi simpanan amalan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, terutama yang harus kita syukuri setiap penceramah, setiap khutbah itu pasti mereka mengucapkan pertama kali alhamdulillah. Itu bukan sekadar ucapan yang diucapkan begitu saja, akan tetapi memang harus kita syukuri. Kenapa? Karena kita setiap saat, setiap tempat tidak pernah putus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ harus kita syukuri. Banyak daripada kita orang atau orang-orang yang lain itu berkeyakinan dan menganggap nikmat itu sesuatu yang kita pengen, sesuatu yang kita angan-angankan, sesuatu yang kita damba-dambakan.
kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah aku pengen ini, ya Allah aku pengen ini. Allah kabulkan. Itulah yang kita akan nikmatkan. Akan tetapi ya ikhwan, banyak nikmat yang kita selama ini tidak rasakan. Bahwasanya nikmat tersebut nikmat yang besar. Contoh kecil nikmat mata. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala kita ya Allah, ambil penglihatan kita. Contoh kecil mati lampu atau kita main jam benar. Enggak ada apa-apa. Di rumah lagi ada apa-apa kita. Itu nikmat mata. Berarti besar-besarnya nikmat mata. Alhamdulillah ya Allah bisa melihat. Berapa banyak hamba-Mu Engkau catatkan tidak bisa melihat dari kecil. Ada yang ketika dia besar Engkau cabut penglihatannya. Ada hikmah boleh itu. Begitu pula yang di sini nikmat yang paling besar, yang paling agung yang harus kita rasakan dan kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kuatkan nikmat ini kepada kita sehingga kita wafat. Nikmatul Islam wal iman. Karena apa? Kalau tidak kata nikmat Islam iman ini berarti tidak beriman. Kalau tidak beriman, amalan yang diperbuat sehebat apapun nol. Kata nilainya. Bersedekah. Siapa? Orang yang tidak beriman, orang kafir. Berapa sedekahnya? Banyak, setiap tahun. Kata nilainya nol. Sampai kapan? Sampai dia masuk Islam mengucapkan kalimat syahadatu an la ilaha illallah. Akan tetapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita banyak ketika kita lahir sudah diberikan keimanan tersebut. Keimanan tersebut dan kita mintakan terus iman ini ada dalam hati kita. Karena dengan keimanan inilah kata dengan hakikat ketenangan itu didapatkan. Hakikat kenyamanan itu didapatkan. Allah sebutkan dalam Quran. Yang mana Al-Quran ini kalau kita baca Quran sudah itulah pasti benar. Ayat yang sering kita dengar, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu hati mereka tenang. Bidzikrillah. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tengok kehidupan orang kafir atau yang tidak beriman, kehidupan mereka lebih mewah. Kehidupan mereka lebih megah. Kehidupan mereka mungkin masya Allah di negara-negara kafir atau di Eropa lebih maju, di Cina dan lain sebagainya. Akan tetapi kehidupan kita kebanyakan orang Islam usaha kita juga. Ya. Mungkin hidupnya ada yang tak makan. Akan tetapi ketahuilah, hakikat ketenangan itu hanya berada pada orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Dikatakan apa yang paling besar seseorang itu bunuh diri, intihar bahasa Arabnya, atau seseorang itu depresi, itu paling banyak di negara orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ada iman, ada ketenangan. Harta ada, rumah ada loh. Tapi ketenangan yang hakikat, yang nyaman dalam hati tidak ganti. Tapi seseorang muslim yang beriman kepada Allah, sikap modalnya tidak selalu banyak qanaah. Ngerasa cukup, itu lapang dan banyak. Begitu pula makna keberkahan yang kita pahami. Harta banyak, anak banyak, tapi tidak ada berkah. Yang mana ceritanya? Ada sikap lagi. Harta mungkin pas-pasan, anak tidak banyak, tapi ada berkahnya. Itu beda. Orang yang harta banyak mungkin dicari dengan cara yang haram. Orang yang harta banyak, anak banyak mungkin diniatkan dengan niat yang buruk. Maka anak tersebut tidak ada berkah. Mungkin harta yang banyak yang dia miliki gara-gara tidak berkah, jumlahnya banyak, nilainya banyak, angkanya tinggi harta dia. Tapi harta itu gara-garanya mungkin dia diberikan Allah Subhanahu wa taala sakit penyakit sehingga habis disukai hartanya. Atau dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah macam-macam. Masalah dengan ini, masalah dengan itu, atau dibudi kuwang. Nanti berkah. Akan tetapi ketika seseorang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, harta sedikit makan. Tapi dampak makan tersebut menyebabkan seseorang tersebut
lebih kuat iman, lebih semangat beribadah, lebih semangat untuk menghadiri masjid-masjid yang ada di sekitar rumah mereka. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamukumullah. Maka dari situ alhamdulillah atas nikmat Islam yang besar ini. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus naungan kita nikmat Islam dan iman ini sehingga sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamukumullah. Di sini kita sedikit ingin membahas tentang hebatnya doa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa itu senjata orang mukmin. Kita selaku hamba Allah memiliki keinginan, memiliki cita-cita, memiliki angan-angan. Cak mana untuk mewujudkan angan-angan dan cita-cita tersebut dengan senjata yang namanya doa. Pede-pede di dalam berdoa. Doa gratis. Terus sudah gratis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta kepada Allah. Allah ngomong apa? Ud'uni astajib lakum. Jelas sudah. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Apalagi Allah ngomong dalam ayat lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-Ku menanyakan tentangku, sungguhnya aku di dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa orang yang berdoa kalau dia berdoa. Sampai pernah disebutkan dalam suatu perkataan, tidaklah aku ingin memberi, ini dalam hadis qudsi, tidaklah aku ingin memberi kepada seseorang pemberian kecuali aku gerakkan lidahnya untuk meminta pemberian tersebut dalam berdoa. Maka dari situ, di sini kita ingin menjelaskan tentang doa tadi sangat penting dan sangat hebat. Minta, karena ketika kita minta kepada manusia, mungkin manusia menjawab sekali, 2 kali masih menjawab, 3 kali masih menjawab, 4 kali beda berubah. Hati manusia itu ya tak balak, berubah. Besok, jadi ini hari ini. Manusia kalau kita bayai, kalau kita hormati, baik dengan kita. Tapi kalau kita jahati, kalau kita khianati, sakit hati, tidak galak lagi gitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita minta, tidak pernah habis. Begitulah. Terus kita minta, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pemurah, zat yang Maha Dermawan. Kalau seandainya kita minta sama seseorang hamba Allah yang kaya, kita datang ke rumahnya setiap hari kita ketok, aku butuh ini, aku butuh itu. Kalau dia tidak menjawab, mahal dulu dia. Apa gunanya dia kaya? Sedangkan ada seseorang yang datang ke rumahnya dan rela untuk meminta-minta terus tidak dijawab. Itu sesuatu yang aib, kekurangan bagi dia. Akan tetapi sekarang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang tahu, bahkan minta tersebut pajak dalam hati, sebut permintaan apa? Allah dengar. Nak bahasa apa? Allah faham. Nak bahasa isyarat Allah faham. Dalam hati faham enggak? Itulah doa. Penting doa tersebut. Jadi, dan yang paling hebat daripada doa-doa tersebut, di situ ada tempat dan ada zat. Ada tempat-tempat yang mana kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa. Contoh di masjid, Allah ijabah doa kita cepat. Contoh di Mekah, depan Ka'bah, di Multazam, kita ngomong Multazam tuh pintu Ka'bah bawahnya. Ada hadis Nabi ngomongkan doa di antara situ dan situ mustajab kalau kita berdoa di situ. Itu tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa situ mustajab. Akan tetapi kalau nak ke sana jauh gini Pak. Nak ke mana? Oh, itu ada tempat di Mekah yang mustajab kalau doa sana. Kalau ada modal lah ke sana, kalau ada ongkos. Ke sana kita tapi kita lupa atau kita mungkin tidak sadar ada doa yang hebat kayak itu juga tapi terletak pada seseorang. Siapa seseorang tersebut? Soal tersebut doanya seperti doa Nabi untuk umatnya. Nabi ketika berdoa untuk umatnya, Nabi yang berdoa, Allah ijabah. Nah doa seseorang
ibu, bapak yang kita miliki, doa orang tua kepada anaknya khusus itu powernya seperti doa Nabi untuk umatnya. Hebat. Tidak, ibu aku, bapakku biasa saja. Maksudnya jualan di pasar, walaupun doa dia khusus untuk kamu. Doa ulil liwaladi kadoa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa seseorang orang tua untuk anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya. Maksudnya Allah ijabah, Allah kabulkan, Allah wujudkan doa tersebut. Buktinya apa banyak di sini. Berapa cerita yang kita ceritakan yang kita sampaikan. Doa seseorang yang hebat. Di situ pernah diceritakan ada seseorang ulama daripada Bani Israel. Ulama tersebut namanya Juraij. Ulama ini ulama ahli ibadah. Gaweannya setiap hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau pengen beribadah tadi ada tempat sikok namanya Sauma'ah, tempat dia khalwat. Jadi beribadah di situ lah, bukan di masjid khusus tempat situ ada yang lain, sehingga dia nak beribadah kapanpun bisa dan khusyuk hati orang. Khusus tempat sikok kubu dibuat beribadah. Ulama nih dari Bani Israel cerita. Akan tetapi pada suatu hari Juraij ini seorang ibu. Ibunya manggil seperti ibu yang punya anak, manggil anak itu, yang dipanggil anak itu sekolah. Dipanggil Juraij, wahai Juraij, dipanggil. Dengar nih seorang Juraij ini. Akan tetapi beliau lagi sholat. Pas lagi sholat, bingung, batal apa tidak sholatnya? Batal apa tidak sholatnya? Akhirnya dia ambil keputusan, sudah tidak aku batalkan. Aku lanjut ke biasa sholat. Insya Allah aku kelar sholat bakal ada kedatangan ibu aku. Tidak tahu ibu itu tadi hawas, marah, gara-gara tidak disahut panggilnya tadi. Pas marah tadi itu, letulah doa dari mulut ibu itu. Bahawas begitu tadi itu, di Palembang tadi itu. Mutu doanya dia. La amataqallah illa ayyuhikallahu wujuhal munisat. Wahai Juraij, kau gara-gara kau tak nyambut panggilan aku, kau tidak bakalan dimati oleh Allah, sehingga kau bakalan melihat wajah-wajah perempuan yang nakal, yang bakalan bermasalah dengan kamu. Kata ibu itu tadi. Geram ibu itu tadi. Disinilah kita tidak boleh ngomong masing-masing untuk anak tadi itu. Doa itu. Kalau kita ngomong sama anak, nakalnya engkau ini, bandelnya engkau ini, apalagi ngomong celaka kau nak, la ilaha illallah. Terus aja takutnya deh. Tapi kita diajarkan dulu kalau kita marah dengan anak dengan doa, betua. Masya Allah, Allah yahdik. Kita para habaib kebanyakan yang mana mereka paham dengan agama itu kalau mereka atau di pondok ngebuk Allah yahdik. Semoga aku dapat hidayah. Doa itu. Katakan, oh cepat mati nih ya, hati-hati. Nyambung cerita tadi itu. Didoakan itu. Jadi Juraij doa tidak mau mati kecuali dia bakalan dipertemukan dengan perempuan yang nakal, pelacur kita ngomong bilang, dan bahkan bermasalah dengan orang-orang tersebut. Akhirnya berjalan waktu bertahun-tahun, ibunya sudah meninggal, pada suatu hari Juraij tetap beribadah, bertahun-tahun ibadah. Orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika lagi beribadah, datang seseorang perempuan yang jelek, perempuan yang jahat, zaniyah, yang ingin berbuat buruk sama Juraij, ngajak Juraij perbuatan tak benar. Ketika itu, aku lihat Juraij tadi seorang perempuan tak galak. Ketika itu Juraij tak galak, tak puas dia. Akhirnya di dekat tempat Juraij itu terdapat seseorang ra'i ghanam,
sampai daripada kejadian tersebut dapat anak. Singkat cerita dapat anak. Pas sudah dapat anak, ala kulli hal di daerah tersebut terdapat pemimpin yang soleh. Diperhatikan, kau ini kakek laki, kau ini belum menikah, kenapa punya anak? Ketahuan oleh pemimpin di daerah situ. Raja lah kita ngomong. Ditanyakan, berzina sama siapa kok? Kami bakal hukum ini, karena perbuatan ini perbuatan tak bagus, perbuatan akal. Akhirnya kata perempuan tersebut ngomong apa? Aku berzina sama Jurej. Kaget lah Jurej yang kita kenal ahli ibadah itu, yang ujian masya Allah, langsung lebih tindakan aja ini. Ngirim pasukan, roboh ke tempat ibadahnya, roboh ke. Kemudian Jurej dipanggil ke sini, diroboh ke tempat ibadah dia. Jurej dipanggil. Ketika dipanggil, ditanya. Pas ditanya tadi, Jurej tanya, apakah benar yang dikatakan oleh perempuan ini? Engkau telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Engkau khianat sama kami. Selama ini kami menganggap kau yang baik, sedangkan engkau mempunyai aib yang besar, melakukan perkara yang hina ini. Akhirnya apa kata dia? Perempuan ini telah mengaku bahwasanya dia telah berzina dengan kamu, sehingga hina anak. Ketika Jurej terdiam, ketawa Jurej. Bukan marah, ketawa, senyum. Tambah percaya pula dia tadi itu. Ketawa. Bukan kau ngerasa bersalah, tambah awas saja. Akhirnya kata Jurej, mana anaknya? Datang ke sini anaknya. Aku pengen lihat anaknya. Kalau sudah dihadapkan dengan anak tersebut, dia ngomong anak bayi. Kalau kita belajar dalam syariat ini, ada beberapa bayi yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan ngomong ketika masih kecil. Ini zaman dahulu kalau zaman Nabi, ada beberapa bayi yang Allah izinkan untuk bisa berbicara ketika bayi. Salah satunya bayi Jurej berbicara. Ditanya, wahai bayi, siapa bapakmu? Depan rame-rame ngomong bayi tersebut. Bukan dongeng ini ceritanya. Dia omongkan apa? Abi Rahman, bapak aku pembala kambing. Kaget lagi, bayi bisa ngomong. Terus saya minta lanjut. Mah ditunjukkan akhirnya minta maaf hal itu tersebut. Minta maaf nih anak ini, aku salah paham ini. Akhirnya itu kata raja tadi. Tapi ngapa kau seneng? Ngapa kau ketawa senyum ketika aku nyidang kau? Ketika aku menanyakan kepada kau pertanyaan yang begitu sadis ini. Katanya apa? Aku yang dulu kejadian aku pernah sholat. Pas aku lagi sholat ibu aku manggil aku. Aku tak sholat, aku tetap sholat sampai aku berdoa. Apa dia doanya? Tahu lagi gitu. Doanya kemudian aku ngomong sumpah itu. Kamu mau mati, tidak mungkin kau mati kecuali kau dapat pasangan perempuan yang nakal. Nah sekarang Allah kabulkan doaku, karena aku tidak bakalan mati kecuali dengan perkara ini, kecuali dengan masalah ini. Ya Allah, kapan itu? Kalau mau ibu aku tidak kata Allah kabulkan. Pasnya kejadiannya itu, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cerita itu. Akhirnya kata raja tadi, ya sudah, kami minta maafnya. Kami bakalan bangun tempat ibadah kau dengan emas atau dengan fiddah, perak. Tak salah kata dia. Emas fiddah, emas sama perak arti dia. Bangun kayak biasa tuh, kayak gubuk-gubuk itu. Akhirnya dibangun seperti gubuk lagi. Minta maaf. Singkat cerita, intinya faedah di situ. Doa untuk menanti doa Nabi umat ini, kan doa Nabi umat ini. Kita orang yang mungkin ingin mempunyai anak atau yang sudah mempunyai anak, pasti kita mengharapkan kebaktian daripada anak kita. Atau kita yang telah mempunyai anak, makanya harus berhati-hati di dalam mengucap untuknya. Kalau lama tuh sudah nyesel. Kalau lagi marah tuh tidak benar ya loh,
Kalau lagi marah tembak tuh, ya yang tidak kita harapkan. Habis marah, baru kita langsung ya Allah, kenapa lah aku ucap itu tadi itu? Ya Allah nyesal. Kalau memang kasih sayang ibu, tak mungkin ibu galak. Anaknya tersiksa atau dapat masalah, akan tetapi karena marah tadi itu hebatnya seorang ibu. Antum kenal Maulid Habsyi, Maulid Simtud Durar yang sering dibaca? Itu Maulid Habsyi atau Maulid Simtud Durar, Maulid yang sering dibaca di dunia. Bukan di Palembang, di Arab dibaca, di Eropa dibaca, tersebar seluruh dunia Maulid Habsyi. Nama pengarangnya Bung 100 tahun yang lalu, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Ali Al-Habsyi, Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Hebat. Kamu banyak hebat, karangannya tersebar di mana-mana, seluruh dunia. Berarti ulama hebat itu, ulama mendunia. Orang bukan daerah kampungnya atau daerah tempat tinggal yang banyak manfaat. Orang sedunia hampir ngambil manfaat dari Maulid Habsyi. Maulid yang lain banyak, tapi Allah berikan lebih tersebar. Maulid Habsyi ini hebat, tersebar di mana-mana. Wali, kalau cerita tentang beliau panjang lebar, inti beliau wali. Di situ beliau menjadi wali hebat gara-gara apa? Beliau punya ibu. Ibunya ini ibu yang solehah, waliyah, katakan. Nama ibunya Ubabah Alawiyah. Dikatakan setiap ada datang ulama, ini Habib Ali Habsyi pengarang tersebut masih kecil. Setiap datang ulama ke kota tersebut, pasti langsung Habib Ali Habsyi datang pada ibu, dia nggak ulama itu hebat ibu, doa aku cak dia. Besok datang lagi ulama, atau ulama tempat ulama, datang lagi ulama lain. Para ini ibu, kakakku ulama itu didoakan lagi. Terus itu diminta oleh ibunya. Pintar dia. Kalau dia berdoa dewek, dia tidak pede. Tapi kalau dia berdoa ibu, pasti. Nabi yang ngomong. Terus minta itu. Sampai menjadi seseorang imam hebat, mempunyai karangan. Bukan Maulid, banyak karangan yang lain. Hebat, ulama besar. Gara-gara doa ibu, gara-gara doa bapak. Maka dari situ Pak, di sini kita harus memperhatikan perkara yang penting ini. Karena seseorang sehebat apapun dia, siapa dokter, siapa ustaz, siapa dia? Oh, ahli ibadah. Siapa lagi disebut kalau yang hebat? Tidak bakti sama orang tua, terbuat. Tidak bakti sama orang tua, hancur. Dokter dia tapi pintarnya, tidak bakti sama orang tua. Sehebat apapun orang, kalau tidak bakti sama orang tua, ada sesuatu celah yang besar. Ustaz, tidak bakti sama orang tua, ya Allah. Sampai-sampai dikatakan kita pernah punya teman juga orang Cina, Tionghoa itu, mereka itu memiliki keyakinan kalau mereka pengen bisnis lancar, usaha lancar, gawe lancar, bakti sama itu, lancar gawe mereka. Itu bukan beriman. Memanglah itu dikatakan kalau kita berbuat amalan yang soleh itu kaget kita dapatkan ganjaran tersebut di akhirat, kecuali bakti sama itu. Ketika seseorang berbakti sama itu, Allah balas di dunia dan di akhirat, cepat balasannya. Karena dia berbakti sama orang tua. Allah perintahkan hal tersebut. Allah ngomong apa dia? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa qadara rabbuka ayat. Tuhanmu telah menetapkan. Allah banyak menetapkan suatu perkara. Ini wajib, ini haram. Tapi ketika Allah menyebutkan perkara ini, Allah pakai kata wa qadha. Berarti perkara ini serius, perkara ini khusus. Apa perkara tersebut? Dua perkara. Tuhanmu telah menetapkan. Apa yang ditetapkan? Dua perkara. Allah ta'budu illa iyyah. Kamu jangan nyembah
Itu perkara yang pertama. Yang mana menyembah kepada Allah itulah tujuan kita hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Itulah tujuan kita hidup sebenarnya. Bukan untuk ini, bukan untuk itu. Hakikat tujuan kita hidup untuk beribadah. Udah kok, titik. Tapi kita butuh yang namanya dunia kehidupan ini, berumah tangga. Singkat cerita yang kedua, ayat tersebut wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang kedua perkaranya wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah itu kan menyebut ke dalam Al-Quran menggandengkan suatu perkara itu bukan sekadar menggandengkan mereka, akan tetapi maknanya perkara tersebut hebat. Yang pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah, itulah tujuan kita hidup. Hebat banget, nomor satu. Di situ tidak kalah hebat perintah ketika kita berbakti kepada Allah. Allah perintahkan wa bil walidayni ihsana. Itu ayat Quran. Ada lagi ayat ngomong dia? Anishkurli wa liwalidayk. Allah perintahkan hamba-Nya untuk bersyukur. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Wa liwalidayk, dan juga bersyukurlah kepada orang tua kamu. Jadi kata Allah, jangan bersyukur sama aku, besok dia bersyukur. Bareng lagi. Tadi bareng ini bareng lagi. Itu di dua ayat sudah. Ada lagi hadis Nabi ngomong ridho fi ridhol walidain. Keridho Allah terdapat keridho orang tua. Tak kata Allah ngomong ridho Allah fi ridho wali. Tak kata ridho Allah fi ridho siapa, tak kata. Tapi Allah ngomong ridho. Hadis Nabi ridho Allah fi ridho walidain. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Ini ayat Quran. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua. Di mana? Maknanya kalau Allah lah ridho sama kita, orang tua lah ridho sama kita, orang tua senang sama kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan senang dengan kita di akhirat. Orang tua kita ridho sama kita, Allah akan ridho sama kita. Simpel aja. Berarti kalau orang tua kita tak ridho sama kita, tak rela sama kita, dengan durhaka yang kita lakukan, alhamdulillah Allah diumumkan sama kita. Simpel itu bagaimana? Tidak salah nak tafsir yang banyak lebar. Itu maknanya. Akan tetapi pada zaman sekarang banyak orang yang mungkin dia merasa ya Allah, aku selama ini sama tua aku mana? Aja pas sudah meninggal baru tak usah nyesel. Tak kaki lagi yang tua. Dikatakan kalau orang agak tua itu dah akhirat tua lagi hidup. Tapi banyak orang-orang yang lalai sehingga mereka melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Bahkan mungkin ada yang ngurusin, tapi ngurusinnya lempar-lemparan. Cak mana itu? Aku punya orang tua si kau. Kau beh. Berat, bukan menerima dengan kesenangan. Besok tempat kau. Ayo, orang tua tadi itu. Bukan barang. Ada yang banyak yang melakukan hal tersebut. Minggu ini tempat kau, minggu di sini. Itu karena diatur, bukan karena pengen. Orang tua dulu ngurus kita, tahan ya boi, begadang karena kenyamanan kita dengan senang. Oh anakku, usaha anakku lucu. Tapi kebanyakan anak ngurusi anak bapaknya, ibunya yang sudah tua, itu kalau ngurusi dengan keadaan terpaksa, dengan keadaan sengkel. Aku nak punya gawe ibu, aku nak punya anak bini, aku ini, aku itu. Maka dari situ ada satu cerita yang cerita nyata ini terjadi di Hadramaut ceritanya. Hebat ceritanya, unik. Ini cerita ada seseorang tua, ibu. Ketika itu dia hidup sebatang kara, mempunyai anak yang banyak. Akhirnya kata anaknya sudah, ibunya lah tua, tak kado nak tinggal dewean. Itu banyak juga yang terjadi. Ibu lah tua dewean, anak tinggal sini, anak tinggal sana, banyak itu. Padahal itulah yang harus dia tiap hari. Dan pada dia minta sama Allah lewat orang tua, tapi banyak terjadi. Akhirnya cerita ini, ya sudah, kata anaknya yang rame-rame tadi, cek ini kita berbagi.
besok tempat kau, besok tempat kau, besok tempat kau, besok tempat kau. Jadi kita adil apa maksudnya? Bukan adil pengen dapat berkah. Kau susah ini, kau jaga ibu hari ini susah. Itu maksudnya. Akhirnya ada sikap di antara mereka anak yang soleh. Apa kata anak itu? Ibu kita bukan barang. Lah tuh mau nak pindah setiap hari itu bukan rumah. Pindah sini, pindah situ. Mungkin lah nyaman di sini terus pindah di situ. Sama aku, be. Tiap hari sama aku, katanya tinggal sama aku. Aku orang yang nanggung. Kamu nangari galilah tiap hari waktu. Rumah aku terbuka. Akhirnya di antara mereka saat itu ada yang nyeletuk. Ngapa kau pengen di rumah kau? Kau tahu ibu punya harta kan? Kau tahu warisannya banyak kan? Kau pengen harta ibu sehingga ibu meninggal di rumah kau, harta tersebut bisa kau kuasai. Astagfirullah katanya. Bukan itu tujuannya. Bahkan kalau seandainya ibu meninggal, jatah warisan yang punya aku miliki, baiklah kamu kalau aku bagi. Aku tidak minta apa-apa. Ceritanya apa ini? Heran ya ketika dia ngomongnya itu galak kan. Ya sudah kalau itu cocok kami. Kami gak ribut tapi tiap hari katanya. Akhirnya diurus. Susah ngurus itu. Kami ini punya ibu. Ibu ini punya ibu lagi. Tak bisa jalan. Bukan lemak ngurus itu. Tahu jadi kita. Di rumah itu bangun. Malam tuh bangun 4 kali pasti. Apa agaknya? Hajat-hajatnya. Ada ini, ada itu, ada itu. Tiap malam ya. Jadi kita tahu susah. Ngurus ibu itu susah. Budak kecil lagi lah. Kalau budak kecil enteng masih, ini kan dikasih susu atau masih lemak. Ini yang tua, malah. Jadi budak kecil yang tua kalau tua ni, budak kecil lagi susah. Akhirnya cerita tadi kita nyambung dikit. Setuju kami. Kau bawa alat di rumah kau, tiap hari di rumah kau. Kami punya gawean masing-masing. Dan kalau ibu wafat meninggal, jatah kau kami berbagi. Tak apa katanya. Harta yang kamu bayar. Harta itu kalau memang ibu mati, habis kau mati kan punya kamu juga, punya anak kamu balik. Tapi kalau ibu, ibu mati kate gantinya. Ibu mati kate gantinya. Aku mbak ibu. Ya sudah. Singkat cerita, diurus susah. Ya Allah, ngurus untuk tinang lo. Diurus. Pas sudah diurus, akhirnya tua tadi meninggal. Sedih kalau, ya, mana tidak sedih kan ibu tadi itu kan nangis kalau 2 hari 3 hari selang nangis untuk bagi waris. Misalnya bagi sesuai dengan perjanjian apa? Kalau tidak dapat, kalau ngurus ibu kan berbagi. Pas sudah berbagi jadi orang kaya baru. Jadi wong kaya baru berarti. Ini beli rumah, ini hasil. Kisah nyata ini. Sedangkan yang berbeda hidupnya baiklah, tidak maju, tidak mundur, baiklah. Bedanya agak sagam dikit ya, tidak ada yang diurus. Kalau melihat harta tidak berkah, banyak hartanya. Semua mereka itu semua mereka mendapat masalah. Ada yang kena penyakit, ada yang kena masalah, ada yang dibudi uang, sehingga semuanya jatuh miskin. Hancur ini, tidak berkah. Banyak padahal ini. Sedangkan yang satu masya Allah sama untuk perhatian sampai untuk meninggal dan tak ingat harta warisan, Allah berkah ke hidup dia, Allah maju ke dia sehingga hartanya banyak. Sehingga setelah itu anaknya, beradiknya, saudaranya yang memiliki masalah ini, punya utang sama sini, dia kalau nanggung sampai mati. Ditanggung oleh seseorang satu ini tadi. Allah atur sudah, aturannya itu sudah. Macam mana pun ceritanya, balik lagi ceritanya. Dia menjadi orang kaya, memiliki harta yang banyak, berkah, sehingga harta tersebut bisa untuk dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya yang asalnya utuh. Baru mulai oleh Allah, nyesel kami, harta kami tidak berkah, kami dulu telah salah, kami dulu masih buta. Engkau nilai Allah Alhamdulillah. Singkat cerita Allah alam, kalau bunyi tadi itu.
dan insya Allah mempunyai anak. Amin. Amin. Semoga bermanfaat dan waktu terus berputar, umur pun telah ada waktunya, terutama pada orang tua gitu. Mungkin yang udah lama udah kali untuk lebaran tadi kali, sampai sekarang hampir sebulan, jahatnya gitu. Di Palembang umumnya, iya di Palembang, kari, tidak tahu umur gitu. Mungkin ini dia yang kita dapat sampaikan. Ya, jadi lah. Tapi insya Allah berkah. Amin. Berkah dan berkah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma